Ini saya tekankan lagi karena ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya. Baik, para mahasiswa, jadi ini saya jelaskan lagi sebentar untuk materi ini karena ini penting untuk ADPR yang perlu membedakan antara PowerPoint-nya sudah terdisplay belum ya? Halo? Belum. Sudah? Belum. Oh, sebentar. Share screen. Sudah ya? Sudah sekarang ya? Kelihatan, Pak. Sudah terdisplay? Sudah, Pak. Sudah. Suara saya cukup jelas enggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Baik, ini saya ulang sebentar untuk yang ada nanti mungkin di pertemuan mulai ke 67 ya. 67 itu saya akan mendiskusikan masing-masing PowerPoint ini saya sampaikan ke dari berapa ini? 27 mahasiswa ya, 28 mahasiswa, nanti saya gantian, saya displaykan gambar, saudara nanti menjelaskan, menerangkan ya, mungkin barangkali masing-masing 5 menit gitu ya, nanti saya displaykan masing-masing gambar yang sudah ter-PowerPoint, mungkin saya mulai minggu depan ya, termasuk saya menggunakan sebagai nilai tes ya nanti ya, tes quiz gitu, tapi secara lisan masing-masing satu saya minta untuk menjelaskan, saya mendisplaykan gambar-gambar. Jadi nanti tidak ada tulisan begini, ada gambar-gambar yang kan banyak banget gambar ini, nanti saya minta untuk masing-masing menjelaskan, saya tunjuk satu-satu karena ini kalau masih online, untuk secara online tidak saya urutkan tapi saya acak nanti ya. Baik, saya mulai sebentar ini. Untuk sistem pencacah radiasi itu pada dasarnya ada 2 ya, ada sistem pencacah integral, yang kedua adalah sistem pencacah diferensial. Itu masuk golongan pada sistem pencacah integral dan diferensial. Kemudian yang ketiga adalah yang satu di angka 2 itu sistem pencacah spektroskopi ya. Sistem pencacah spektroskopi. Nah, bedanya apa? Anda harus bisa membedakan ya. Kalau yang sistem pencacah integral ini nanti tidak bisa membedakan energi yang datang. Karena apa? Karena ini misalnya saudara memakai GM misalnya, itu kan ini hanya digunakan untuk mencatat atau menghitung jumlah radiasi yang mengenai detektor. Ya, ini kalau yang ini digunakan untuk menghitung jumlah radiasi yang mengenai detektor. Nah, bisa juga Anda pakai NITL kalau di TSCA, di timing single channel analyzer-nya saudara set pada posisi integral, juga hanya bisa menghitung jumlah radiasinya. Maka artinya apa? Tidak memperdulikan energi radiasi ya yang datang. Jadi energi berapapun, katakan saudara mencacah kobalt, cesium, Na, yodium, itu tetap Anda hanya bisa mengetahui berapa aktivitinya, berapa aktivitasnya yang terdisplay dalam jumlah cacah, gitu ya. Tetapi kalau yang diferensial, ini sistem pencacah untuk mengukur selang energi tertentu, ya, selang energi tertentu. Nanti kita lihat gambarnya ya.
misalnya. Ini harus bisa membedakan ini ya. Jadi kalau ini bisa membedakan energi tertentu. Contoh yang integral pada gambar yang tengah ini ya, gambar yang tengah ini pakai, katakan saudara pakai detektor isian gas, ya isian gas. Nah, maka yang tertulis di bawah ini kan ada display cacah ini, ada 9658 display cacah. Berapa besar cacah ini tergantung dari pada energi sumber radioaktif yang datang dan aktivitas yang datang, tapi tidak bisa membedakan energi karena pada posisi cacahnya. Ini pada posisi yang pertama. Kemudian kalau pencacah diferensial, ini bisa melihat berapa energi tertentu. Ini pada contoh yang paling kanan ini. Ini ada gambar ya, paling kanan ini. Ini kan yang atas ada gambaran dari pulsa keluaran dari linear amplifier. Ini outputnya kan analog ini. Analog ada bentuk pulsa 1, 2, 3, 4, 5 ini. Terus ini ada LT ini adalah pada posisi batas bawah ya. Ya, ini low ya. Ini ada nulis di sini ada upper level, ini low level. Yang bawah ini low level, yang atas upper level. Kemudian ini ada delta E. Delta E ini berapa selisih antara upper level dan level ini. Nah, kalau pada posisi pencacah diferensial, ini berarti saudara akan meneruskan pulsa di antara posisi di batas bawah dan batas atas ini. Berarti batas bawah kan ya ada pulsa 1 dan pulsa keempat. Pulsa 3 itu dua di atasnya, pulsa yang ketiga itu di bawahnya batas bawah, pulsa kelima kan di bawahnya batas bawah. Sehingga yang diteruskan pada posisi yang pulsa yang pertama dan pulsa yang keempat, ini muncul dua pulsa. Ini yang diteruskan ke counter, diteruskan ke sistem pencacah setelah melalui SCA. SCA itu singkatan Single Channel Analyzer. Output from SCA, dari output dari SCA itu dicek dari Single Channel Analyzer, ada dua pulsa ini. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang 1 sampai 2 ini berarti 1, 2, 3. Yang gambar yang 3 itu gambar yang paling kiri ini. Ini adalah sistem spektroskopi untuk mencacah atau menghitung jumlah radiasi pada setiap rentang energi. Jadi ini kan ada channel fungsi cacah ke atas, sumbu Y itu cacah, sumbu ke X itu channel sebanding dengan energi. Maka ini pada rentang masing-masing, setiap rentang ini ada peaknya. Ini digambarkan ada yang biru ini pada cacah pertama, kedua, dan seterusnya, kemudian cacah sampai peak ini yang 2500 dicontoh 500, kemudian berikutnya pada cacah tertentu dia akan turun. Nah, maka masing-masing rentang energi tertentu itu tercacah atau terdisplay, tercounting di dalam satu sistem spektroskopi. Kalau yang sistem pencacah spektroskopi ini memakai setelah keluaran linear amplifier, kemudian masuk ke MCA. MCA itu multi channel analyzer, ya, multi channel analyzer. Gitu ya, gambaran dari sistem pencacah yang saya displaykan dari penjelasan dari sistem pencacah integral, sistem pencacah diferensial, sistem pencacah spektroskopi. Yang integral gambar yang tengah ini contohnya, diferensial gambar yang paling kanan ini contohnya, dan pada sistem spektroskopi yang paling kiri ini. Ini masing-masing nanti kita lihat mekanismenya di dalam PPT berikutnya. Tapi sebelum berlanjut, apakah ada pertanyaan atau diskusi atau hal yang perlu disampaikan? Silakan.
Cukup jelas nggak ya penjelasan saya ya? Atau masih bingung? Afun itu Ali Gafron. Cukup jelas nggak penjelasan saya atau masih bingung ya? Dari nanti kalau saya minta menjelaskan bagaimana mekanisme sistem integral, bagaimana mekanisme sistem diferensial, bagaimana mekanisme sistem spektroskopi, bisa menjelaskan ya? Atau masih bingung? Yang mana yang bingung? Sementara dicerna di pikiran, Pak. Oh, dicerna dulu ya. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kalau belum masing-masing saya jelaskan lebih detail lagi ya. Izin Pak. PowerPoint berikutnya ya. Ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Saya Pak Zulhamdi Pak. Jonathan ya? Zulhamdi Pak. Oh, Zulhamdi Ya, Akbar ya? Iya Pak. Oke, silakan Zulhamdi Akbar. Itu Pak yang sistem pencacah integral itu maksudnya tidak mempedulikan jenis radiasinya Pak? Tidak memperhatikan energinya. Jadi kalau integral itu nanti kalau jenisnya itu apakah alfa, apakah beta, gamma itu nanti berkaitan dengan detektornya. Jadi kalau saya misalnya pakai detektor PIPS yang di semikonduktor yang di lab saya itu dia adalah spektroskopi pakai alfa untuk mendeteksi alfa. Kemudian kalau saudara pakai sintilasi plastik itu bisa beta. Kalau Anda pakai NITL itu kalau sintilasi itu gamma. Kalau Anda pakai HPGE hyper germanium atau apa HPGE atau jeli germanium lithium itu Anda untuk mendeteksi jenisnya gamma. Jadi kalau berkaitan jenis radiasi yang akan mengidentifikasi ini radiasinya apa, itu Anda harus disesuaikan detektornya. Tetapi kalau saya yang dimaksud pencahayaan integral ini apapun jenisnya, kalau Anda set pada integral, itu energinya itu tidak bisa terlihat karena akan tercatat semua. Jadi saya akan atau saudara atau di dalam kita mengukur dari radioaktif itu yang diketahui kalau model integral itu hanya berapa cacahnya. Cacah itu kan identik dengan aktivitasnya atau dalam hari ini satuannya nanti apakah milik Curie atau Curie itu kan tertransfer dalam nanti cacahnya ya. Nanti ada banyak kaitannya, ada cacah efisiensinya berapa, ya efisiensi absolutnya berapa, itu katanya berapa jumlah cacah. Kan sumber radioaktif mencacah ke segala arah 4pi. Maka yang tertangkap oleh detektor itu ada fraksi. Nah, fraksinya itu kalau Anda set pada integral itu apakah ini radiasi, misalnya begini, kalau Anda pakai NITL gitu ya, itu kan gamma ya Mas Zulhamdi Akbar, itu kan NITL kan untuk mencacah gamma. Kalau Anda di SCA itu Anda set pada posisi integral, itu sumber radioaktif yang Anda pasang itu apakah kobalt, apakah Anda cesium, kemudian apakah Na, apakah Eu, itu peak-peaknya tidak bisa teridentifikasi ini energinya masing-masing. Misalnya cesium 137 itu energinya ke 662 kiloelectron volt. Kalau Anda pakai kobalt kan energinya berapa? 1172 kiloelectron volt dan 1332 kiloelectron volt. Itu kalau Anda set pada posisi integral, itu Anda tidak bisa melihat itu. Hanya cacahnya saja yang Anda lihat. Karena pada jumlah radiasi yang terukur itu hanya mencatat atau menghitung jumlah radiasi yang datang menjadi tidak mempedulikan energinya. Itu yang saya maksud. Nanti akan saya melihat nanti di PowerPoint lain
berikutnya akan lebih jelas penjelasan saya ini, tapi saya sampaikan bahwa prinsipnya pencacah integral digunakan untuk menghitung jumlah radiasi yang melalui detektor tidak memperdulikan energinya. Nah, kalau jenisnya ini berkaitan dengan detektor yang kita pakai. Itu Mas Zulhamdi Akbar, ada gambaran? Iya Pak, siap. Oke. Makasih, Pak. Pertanyaan singkat, jawabnya agak panjang ya, supaya menjelaskan. Lumayan, Pak. Oke. Nanti untuk yang Pak Zulhamdi Akbar ini saya displaykan yang PowerPoint berikutnya. Maaf Pak, mau ini bertanya. Iwan ya, tadi saya absen di Iwan yang mau tanya ya? Iya, tadi iya. Iwan tadi saya juga, absen, Pak, belum muncul tadi agak terlambat ya datanya ya? Iya, mau bertanya Pak. Oke, silakan. Coba yang sebelumnya, tampilan sebelumnya. Ini ya? Ya itu. Saya ingin bertanya itu tadi bisa dijelaskan lagi Pak, kenapa output dari SEA-nya itu pulsa 1 sama pulsa keempat aja dengan tinggi yang sama, dan pulsa yang lainnya itu mengarah kemana gitu Pak. Oke, baik. Oke, makasih Mas Ikhwan Surya Halim ya. Iya. Oke, makasih Mas Surya Ilwagim. Oke, untuk menjelaskan itu saya supaya Anda punya gambaran, saya jelaskan saja di PowerPoint berikutnya. Nah, oke, dari sini ya. Oke, ini sekaligus menjelaskan pertanyaan Mas Ikhwan. Saya jelaskan dari sini ya, supaya lebih konkret Anda memahaminya, karena ini harus mempunyai pemahaman yang agak detail ini ya. Ini saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Mas Zulhamdi tadi. Untuk yang integral, ini detektor yang saya pakai, ini GM aja bisa. Nah, kalau GM harus pakai JM inverter ya. Inverter, kemudian ini HP, tolong ini gambar, kalau Anda gambar, HP-nya itu mendisplay ke detektor. Mensuplai ke detektor. Kemudian mengapa ini pakai JN inverter? Karena output yang dari detektor ini adalah terpasang di anoda, padahal anoda itu dipasang positif. Kemarin di saat prinsip kerja detektor ya, sudah kita diskusikan ya, sudah saya ujikan juga. Maka elektron terkumpul di anoda, maka dia akan bentuk pulsanya negatif. Nah, maka ada JN inverter. Karena mengapa harus pakai JN inverter? Karena pencacah itu akan menangkap pulsa positif kan, maka ini dibalik dulu pakai inverter. Nah, kemudian timernya kalau gambar itu mengarah ke pencacah, karena ini timer ini untuk mengendalikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pencacahan. Maka sistem pencacah integral itu hanya kuantitasnya saja, atau cacahan saja, atau aktivitasnya saja, kuantitatif ya, kuantitatif, tidak bisa mendifferent energi gitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Zulhamdi tadi. Kemudian yang keterkaitan dengan yang Mas Ikhwan Surya Halim, kalau ini saya pasang diferensial, dan saya ada tiga, itu sudah saya jelaskan integral, diferensial, yang mempengaruhi itu, tolong perhatikan ini kalau saya pakai untuk bisa untuk aktivitas cukup yang integral, maka posisi detektornya bisa kita NITL misal, tapi disetkan pada posisi SCA-nya di integral. Nah, tetapi kalau posisi yang Anda memakai yang diferensial, maka nanti output yang dihasilkan itu akan dipilih tergantung dari ngesetnya di SCA ini. Ya, nah, ngeset di SCA bagaimana? Saya perlihatkan di bawahnya. Ada istilah SCA, single channel analyzer. Ini tadi ada model pengukuran integral, tadi sudah saya jelaskan. Nah, mengapa tadi yang pulsa yang datang tadi, gambar tadi hanya dari 5 hanya 2, ini pada posisi yang di window ini, spektroskopi manual. Spektroskopi manual, ini ada posisi, saya jelaskan dulu sebelum ada mekanismenya, saya jelaskan supaya ada gambaran lebih konkret.
Ini ada istilah LL, lower level, ada istilah UL, upper level. Kalau posisi upper level itu miliknya pada posisi di sini ya, Mas Ikhwan dan teman-teman. Jadi kalau saudara ini adalah set di SCA ya, set di SCA ya, set di SCA. Itu ada istilah LL, lower level, ada istilah UL, upper level, ada istilah delta E. Delta E itu adalah lebar window. Lebar window yang saya katakan delta E tadi di gambar yang penjelasan di sini tadi. Ya, delta E ini. Mengapa ini dua nanti setelah ada penjelasan dari saya dari sini dulu. Nah, ini kemudian upper level ini 0, mengapa 010? Ini level juga 0 sampai 10. Ini 0 sampai artinya ya 0 sampai 10, ini 0 sampai 10. Ini adalah kemampuan output yang dihasilkan dari linear amplifier dari sini. Ini mengapa 0 sampai 10? Itu adalah istilahnya ada standar NIM. NIM tahu, ada yang tahu singkatan NIM? NIM Nuclear Instrumentation Module, standar NIM. Mengapa itu pakai dia kan standar internasional itu kan semua hal itu pasti ada standar. Misalnya saudara pakai komponen IC misalnya, ada yang standarnya dia disuplai 5 volt untuk level 1 dari sekian volt sampai 1 itu standar, itu standar internasional. Untuk instrumentasi nuklir itu ada standar internasional, apakah buatan Ortec itu Amerika ya, apakah Canberra itu Australia, semua itu pasti keluaran dari sini ya. Ini di standarnya nanti adalah outputnya maksimal peaknya itu 10 volt. Maka di sini di TSA juga standarnya 0 sampai 10 volt. Kemudian yang posisi delta E ini ada lebar window, ini posisi 0 sampai 1 volt. 0 sampai 1 volt, gitu ya. Nah, sekarang ini integral. Nah, ini penjelasan yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Mas Ikhwan Surya Halim tadi. Jadi output amplifier itu saya gambarkan seperti ini, Mas Ikhwan. Kalau tadi kan 5, contohnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pulsa ya, 7 pulsa, gambaran seperti ini. Kemudian outputnya ya, outputnya di SCA itu kalau saya set di rangkaian elektronnya ini saya batasi di sini, yang saya merah ini Mas, saya merah ini ya. Maka yang saya merah ini adalah menunjukkan ini batas yang bisa diteruskan di sistem pencacah yang diset pada SCA-nya di outputnya. Jadi yang diteruskan pulsanya itu hanya yang di atas low level. Jadi saudara kalau melihat ngeset elektronik itu nanti Anda set yang di atas noise misalnya saudara noise-nya katakan 1 volt, maka di atas 1 volt ada ngesetnya ini, maka di atasnya ini yang bisa tercacah, yang bisa diteruskan, maksud saya diteruskan ke sistem pencacah. Mengapa ini tidak tercacah? Ya itu dibatasi di op-amp-nya, di rangkaian elektroniknya. Nanti kalau di elektronik dibatasi ya, kalau di elektronik yang saya pakai op-amp itu dibatasi ada pada sistem pembatas di bawahnya itu dibatasi supaya ini tidak ikut tercacah. Maka yang tercacah hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang contoh saya di sini ini kan di atas LT ini kan hanya posisi yang ini sama ini. Kalau di atasnya juga tidak tercacah, di bawahnya dia tercacah. Begitu juga ini. Tetapi kalau ini pada posisi untuk integral, batas atasnya kan nggak ada. Maka ini pada energi berapapun, ini kan pada posisi energi tertentu itu menentukan berapa peaknya ini. Maka ini yang tercacah pada integral 1, 2, 3, 4, 5 pada pulsa yang kedua ini 1, 1 ini, pulsa yang ketiga 1, 2 ini, pulsa yang keempat ini karena di bawah
LL tidak diteruskan, kemudian di atas LL pulsa ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima ini yang sus 3 ini, kemudian ke 6 ini yang 4 ini, ke 7 ini yang 5 ini. Berarti yang tidak diteruskan adalah yang di bawah LL. Ini 1 sama 4. Ini saya strip ini. Ini artinya apa? Hanya tinggi pulsa yang berada di atas lebih besar dari LL, low level, yang akan dicacah, akan dihitung. Ini adalah untuk mencacah semua rentang energi radiasi dengan mengurangi pengaruh noise atau latar. Ini kalau yang digunakan untuk pencacah integral. Ini kalau sistemnya integral berarti pada upper levelnya tidak digunakan. Sehingga kalau sekarang saya masukkan pertanyaan yang ini, mengapa ini yang atas juga tidak tercacah di sini hanya 2? Ini karena sistemnya Pak cacah secara diferensial window yang ini. Nah ini Mas Ivan. Nah, ini artinya yang secara posisi ini, posisi 1, ini ada yang merah ini LL, yang atas yang biru ini UL, upper level, low level. Ini lebar windownya. Maka yang diteruskan itu adalah di antara UL dan LL. Jadi yang di antara batas 2 ini. Batas 2 ini kan berarti hanya pada posisi pulsa yang ketiga, pulsa yang kelima, dan pulsa yang ke-7. Pulsa yang pertama ini karena di bawah LL tidak tercacah. Pulsa yang kedua karena di atas UL tidak tercacah. Pulsa yang keempat ini di bawah LL tidak tercacah. Pulsa yang keenam ini juga di atas UL tidak tercacah. Nah, kok bisa begini? Ini ada pembatas di rangkaian elektroniknya yang diteruskan sistem elektroniknya, ya. Itu nanti hanya di antara UL dan LL ini. Ini hanya tinggi pulsa yang berada di antara LL dan UL lebih besar dari LL atau lebih kecil dari UL yang akan dicacah, akan dihitung. Tujuannya adalah mencacah pada rentang energi radiasi tertentu yang kita inginkan. Nanti kalau saudara sudah di lab di semester 3 ya, nanti kalau sama si diminta untuk megang ini, saya akan perlihatkan pada posisi normal begini, maka akan terlihat berapa cacahnya. Terus diferensial tuh saya naikkan ini pada rentang tertentu, ini saya naikkan, maka ini bisa tidak ada cacahnya, tapi saat ini saya potong dia cacah. Berarti kalau ini posisi ke bawah, maka dia cacah akan lebih kecil. Kalau ini saya naikkan, akan posisi keluaran di SCA-nya akan akan 0 kalau di atas, ini ada yang di atasnya, sehingga UL-nya di bawahnya dia melewati. Nanti akan kita lihat di output SCA, saya masukkan ke CRO, katedral oscilloscope, kemudian dia lihat saya naikkan upper levelnya. Kalau model window loh ya, model window, kemudian ini LL saya naikkan terus, nanti pada batas tertentu dia akan posisi dan ada signal akan menjadi 0. Jadi ada signal kotak gitu, setelah saya naikkan terus kemudian akan turun pada 0, jadi tidak ada cacahnya. Tapi kalau saudara nanti ini pada posisi normal ya antara LL dan UL yang tercacah gitu ya. Kalau posisi yang normal yang mana ya? Ya ini kalau ini pada posisi normal, ini tidak pada posisi differential window. Kan nanti kan ini kan istilah ada normal, ada window ya. Kalau normal pencahayaan diferensial, kalau window spektroskopi manual. Nah ini kalau manualnya saya perlihatkan dari sini ya. Nah ini ya nanti gambar di output dari amplifier itu gambarannya seperti ini, Mas Iwan dan teman-teman. Jadi ini ada, kalau Anda lihat di keluaran amplifier, kemudian output Anda masukkan ke CRO, akan terlihat seperti ini. Nah, tebelnya ini tergantung dari jenis radiasi yang datang. Ini kebetulan 1 karena kita mencacah cesium, kan peak-nya 1, single peak. Tapi kalau nanti pakai kobal, ini yang jelas ini ada 2 itu, ada 1, ada 2 gini. Karena kobal kan 2 peak, double peak kan. Nah,
Kalau ini delta E-nya, delta E1, katakan misalnya yang saat ini antar titik 0 sampai ke merah 1, delta E1 saya naikkan, kemudian delta E2, kemudian delta E3 dan seterusnya sampai delta N, EN di sini. Cacahnya kan tergantung dari berapa besar yang tertata di sini masing-masing window ini. Maka saya plot ke cacah fungsi nomor channel di sini, maka masing-masing ini akan menjadi titik-titik ini untuk masing-masing window ini. Ini window 1, window 2, window 2, terus saya plotkan kira-kira yang posisi peak ini yang mana? Yang posisi yang ini. Jadi cacahnya paling tinggi pada energi tertentu. Kan dia pada energi tertentu, pada energi itu kan pada efek fotolistriknya. Nah, di sini maka dia posisi yang paling tinggi ini di sini. Nanti kalau ini ada ganti kobalt, ini yang tebal itu 2, maka ini ada peak, kemudian turun, ada peak lagi gitu pada energi yang 172 dan 332. Jadi karena ini 1 pakai cesium 31. Gitu ya, ini gambaran dari sini. Kemudian untuk spektroskopi ini adalah sumber radiasi dengan radiasi energi sebanding dengan distribusi tinggi pulsa, Maka dengan sekian tinggi pulsa maka akan terjadi spektrumnya diketahui. Kalau spektrum diketahui maka isotopnya dapat diketahui untuk identifikasi isotop, karena isotop tertentu pasti energinya tertentu. Ya, energinya tertentu. Itu ya gambaran dari ini. Ini mudah-mudahan dari penjelasan dari sini, ya dari sini yang ditanyakan Iwan Suryalim tadi, kemudian masuk ke sini integral, masuk ke integral diferensial ini, masuk ke sini, kemudian masuk ini gambar yang integral, ini gambar yang diferensial ini. Gambar ini kemudian masuk ke sini, mudah-mudahan jelas bedanya. Itu masih bingung atau masih perlu penjelasan ulang? Ada pertanyaan, Mas Iwan Surya yang tanya, bisa gambaran atau masih bingung? Sudah atau paham, perlu Pak. lagi, silakan. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang tanya lagi, yang lain? Ada Pak, mau bertanya Pak. Ya, displaykan dulu. Ini Pak mengenai gambar. Ini Riko ya? Afun Pak. Oh, Afun ya. Ya Pak. Afun, Ali Gufron. Oke, silakan Mas. Ali Gufron. Ali Gafrun. Iya Pak. Ya, ya silakan. Ini Pak mengenai gambar yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini ya? Ya Pak. Yang ininya. Silakan pertanyaan Mas Ali. Nah, itu kan ada grafiknya, ada yang sangat mepet, ada yang bagian tengah kan mepet sekali itu Pak, atas bawah dia agak renggang gitu. Bisa dijelaskan Pak kronologinya kenapa bisa sampai seperti itu hasilnya Pak? Yang ini, yang sini atau yang sini? Sebelah kiri Pak. Ini ya Pak, yang itu. Ini ya? Ya Pak. Oke. Baik, sekali lagi, ini kalau nanti saudara lihat, nanti output di sini ya. Jadi ini ada sumber radioaktif, ada cesium misalnya gitu, detektornya pakai NiTl. Ini harus detektor yang bisa membedakan energi loh ya. Kalau nggak bisa energi, bisa NiTl, bisa germanium lithium, bisa HPCE, pokoknya atau CDTE, pokoknya detektor yang bisa membedakan energi yang saudara pakai. Kemudian HV-nya ini Ligabron DC atau AC ini ya? HV-nya bisa pasang DC atau AC? DC Pak. DC, baik, makasih. Nah, kemudian ini ada interaksi radiasi terhadap materi di dalam NiTl atau detektor yang lain yang bisa dikenergi. Kalau NiTl berarti proses eksitasi ya. Nah, kemudian ada PMT, kemudian masuk pada anodanya muncul pulsa. Pulsa diteruskan oleh PM. PM itu ada penguat awal tertalas
satunya untuk penyusun impedance ya di elektroniknya. Kemudian output preamp-nya masuk ke amplifier, kemudian masuk ke kemudian ada outputnya. Mengapa saya mulai penjelasan dari sini? Output dari linear amplifier ini adalah analog ya. Nanti kalau saya tanyakan gambarnya ini analog atau digital, output dari linear amplifier itu analog, masuk ke SCA. SCA ini inputnya adalah analog ya. Outputnya adalah digital. Jadi kalau nanti saya tanyakan, jangan sampai tidak ada yang tidak tahu. Input dari amplifier yang output preamp ini analog, keluar amplifier ini analog dengan pulsa antara 0 sampai 10 volt, itu standar NIM, apa itu NIM nuclear intonasi modul. Kemudian output dari SCA ini inputnya adalah analog, kemudian outputnya ini digital. Standar nuclear intonasi modul, output dari SCA tinggi pulsanya 5 volt ya, 5 volt. Mengapa ini harus digital? Karena ada posisi pencacuan, bisa dicacah. Oh, ini gambarnya timernya ini tanda panahnya kebalik ini ya. Ini nanti saudara ralat ke powerpoint-nya. Panahnya itu bukan dari pencacah ke timer, tapi dari timer ke pencacah karena timernya mengendalikan pencacah. Ya, saya ralat ini supaya tidak bingung. Nah, sekarang output dari linear amplifier ini analog. Kalau saudara ini Anda masukkan ke CRO, gambarnya ya seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang menyangkut yang pertanyaannya Mas Ali Gafrun atau Afun tadi ya. Ini mengapa ini ada yang jauh, ini yang tebel gitu ya. Ini yang tebel, ini ada yang tipis, ini ada yang ini kan pembentukan pulsa pada output di keluaran linear amplifier itu adalah mendekati distribusi Gaussian ya, distribusi Gaussian. Sebenarnya kalau interaksi radiasi terhadap sumber radiasi gamma itu kan hanya 3. Satu adalah efek efek Compton, yang kedua adalah efek fotolistrik, yang ketiga adalah pair production atau produksi pasangan. Pair production ada syaratnya adalah di atas 1,02 mega elektron volt itu baru keluar pair production-nya ya. Di 0,551 MeV 2 kali 0,551 MeV sekitar 1,02 MeV. Nah, kemudian yang menunjukkan peak ini adalah efek fotolistriknya. Digital di dalam teoritis ya, fisika atom inti dulu, itu kalau peaknya sudah dapat fisika atom inti ya, Mas Ali Gafrun. Halo? Ya. Sudah dapat fisika atom inti ya? Kayaknya belum dapat, Pak. Oh, belum dapat ya? Oke, kalau belum ini kan ini baru semester 2 ya masalahnya. Oke, jadi begini. Gambar dari ini yang tebal ini tergantung nanti beda-beda ya. Ini adalah output dari sini, sekali lagi output dari amplifier ini ya. Kalau Anda lihat ini ada gabung tes CRO gitu, ada ukur ke CRO, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti beda-beda tergantung dari sumber radiasi dengan saudara caca. Nah, kemudian ini ada yang tipis, ini ada yang tebal, ya. Ini ada yang tipis, ini ada yang mengapa ini beda-beda, ada yang jaraknya. Ini kan saudara di dalam distribusi sumber radioaktif itu kan radiasi interaksi terhadap materi itu adalah prinsip yang harus kita pegang adalah random ya, random ya, untuk disintegrasi per second-nya atau DPS-nya atau persatuan waktunya
pada waktu tertentu satu dengan waktu yang lainnya kan tidak sama pada posisi 1 menit. Katakan misalnya begini, saya mencacah dalam 10 detik pada cacah pertama, ketemu dapatkan 70. Cacah yang kedua pasti 70 enggak, Mas Ali Gafrun? Tidak ya. Cacah yang ketiga tidak pasti tidak 70. Maka kalau berkaitan dengan berbicara radiasi, maka harus berbicara tentang disintegrasi persatuan waktu itu tidak sama, karena radiasi itu meluruhnya adalah random, ya, random, tidak pada waktu yang sama, cacahnya tidak sama. Nah, sekarang pada posisi ini, yang tebal ini, ya, yang posisi tebal ini adalah mengidentifikasikan bahwa ini adalah energi tertentu sumber radioaktif yang tercacah, yang tebal ini. Ini adalah proses pada posisi proses efek futuristiknya. Ini nanti kalau Anda cek cacahnya pasti tinggi. Ada transfer ke spektrum ini yang peak ini. Yang peak ini. Kemudian ini ada yang agak beda tidak sama. Ini kan yang random tadi, dan dia di posisi efek Compton itu kan pada posisi energi tertentu dia tinggi, energi dinaikkan mungkin rendah, kemudian ada posisi dinaikkan lagi energi tertentu. Maka ada istilah Compton 8, kemudian Compton continue, ya. Itu ada apa namanya, peak Compton. Nah, itu artinya apa? Posisi ini kan beda-beda ini. Nah, beda-beda ini mencerminkan titik-titik pada posisi ini. Nah, kemudian pada posisi yang positifis ini, pada posisi dia cacahnya kan lebih kecil dibandingkan dengan pada peak ini, sehingga dia tidak jelas, atau apa istilahnya ya, tidak jelas itu istilahnya samar-samar ya, atau kurang tebal, tipis ini. Nah, maka mengapa jaraknya berbeda-beda ini ya, karena itu radiasi random itu tadi, Mas Ali Gafrun atau Abu tadi itu ya. Jadi nanti ini Anda nyata lagi mungkin beda lagi, ini tidak pasti tidak sama ya. Maka kan yang ke atas ini menunjukkan pada peak tertentu kan. Kalau ketidakjelasan ini karena random ya. Kemudian pada energi tertentu titik T ini adalah kalau Anda tarik ke suhu Y, ini kan tinggi pulsa. Tinggi pulsa itu adalah sebanding dengan energi tertentu, ya, terbanding dengan energi tertentu. Nah, energinya kan masing-masing tidak sama. Nah, ini maka dia perbedaan pada posisi energi tertentu pada apa namanya waktu tertentu itu tidak sama, sehingga ini akan beda-beda posisinya, dia tidak sama. Katakan different di sini, katakan ini yang posisi sini katakan 1 volt, kemudian di sini 3 volt, berikutnya ada yang 3,5 volt, kemudian di sini ada 4 volt, ini ada langsung ke 6 volt misalnya. Ini adalah mencerminkan energi itu sebanding dengan tinggi pulsa. Ya, energi sebanding ini. Ini kalau posisi peak ini kan saya tarik ke suhu Y, ini berarti kan tinggi pulsa, saya tulis tinggi pulsa ini. Ini sebanding dengan energinya. Dengan energinya. Karena energinya berbeda-beda ya, tidak, intervalnya tidak sama, ya pasti ini posisi ini tidak sama. Gitu Mas Ali Gafrun, bisa ada gambaran? Ya Pak. Oke, baik. Oke, nanti kalau penjelasan dan gambar-gambar masing-masing ini saya minta untuk menjelaskan, saudara bisa ya. Nanti kalau ini mainnya ini gambar-gambar, saudara bisa menjelaskan, gitu ya. Oke, kalau sudah masuk kepada, saya tambahkan ini. Nah, ini dulu ada pertanyaan lagi. Ini ada gambaran, sudah punya gambaran ya, yang ini gambar-gambar ini ya. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ditanyakan. 15 menit lagi, karena saya harus, ini saya masih di rumah, tapi nanti saya harus praktikum dengan semester 4 ya. Ini semester 3 kan ya? Ini masih semester 2 ya? Ya,
Saya akan praktikum dengan semester 3 di sore nanti. Ini di lab hingga nanti saya habis ini kemudian baru berangkat ke kampus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke berikutnya. Parameter pencacahan, ya. Parameter pencacahan itu adalah ada C, ada R, ada CLB, ada CS, ya. Ada atau ada menulis CS itu ada RS itu ya. Oke, mulai cacahan ini simbolan C. Ini adalah hasil pengukuran sumber radiasi dalam selang waktu tertentu atau delta T. Jadi kalau Anda nyacah pada waktu tertentu hasil pengukuran tadi berapa besar cacahnya gitu ya, persatuan waktu. Ya, persatuan waktunya berapa hasil, berapa saya nyacah 10 menit, hasil sekian. Saya nyacah 15 menit, hasil cacahnya sekian. Itu pada waktu tertentu, itu cacah hasil pengukuran sumber radiasi dalam waktu tertentu. Tapi kalau ada saudara laju cacah, kalau ada kata laju, semuanya ya, kalau ada kata laju itu pasti persatuan waktu ya. Persatuan waktu cacah per berapa detik, cacah per menit, cacah per jam, cacah per satuan waktu. Lah persatuan waktu itu laju cacah. Jadi kalau nanti di soal ada, saya katakan ada laju cacah atau saudara ada istilah laju dosis, ada istilah laju ekivalen, itu kemarin yang berbicara dosimetri itu ya. Itu pasti kalau kita bicara laju persatuan waktu itu ya. Kalau cacah dalam selang waktu tertentu, saya bedakan ya. Ada cacah, ada laju cacah. Itu R sama C persatuan waktu. Kemudian kalau cacah latar belakang itu untuk koreksi, itu boleh dikatakan cacah latar atau boleh dikatakan background. Cacah background kalau saudara nyacah tidak ada sumber radioaktif yang Anda pasang, saudara sistem Anda buat secara benar, Anda lakukan pencacahan, di situ ada cacahnya juga. Nah, cacahnya itu adalah pada posisi yang dikatakan adalah background atau cacah latar atau cacah latar belakang untuk koreksi. Maka kalau saya simbolkan CLB, ya ini pengukuran tanpa sumber radiasi dalam waktu tertentu. Kalau Anda saudara mencacah, itu sebenarnya ada cacah dari sumber dan cacah dari background. Maka dinamakan cacah gross, ya, gabungan antara sumber dan background. Itu ya. Maka ini adalah pengukuran tanpa sumber radiasi dalam selang waktu tertentu delta T. Disimbolkan di sini CS, ada C min CLB, ya CS standar itu cacahan dikurangi CLB laju cacah background, CLB cacah background atau RS R min RP. Maka dapat dilihat di sini kalau sudah berbicara tentang cacah sebenarnya itu cacah neto adalah cacah gross dikurangi cacah background. Jadi kalau teliti sebelum Anda melakukan pengukuran, Anda cacah dulu pakai sistem itu, harusnya Anda catat. Kemudian ada sumber, Anda cacah lagi, itu adalah cacah gross. Maka besarnya cacah sebenarnya adalah cacah netonya adalah cacah gross dikurangi cacah background. Itu ya. Ini untuk yang parameter pencacahan. Kemudian saya lanjut, waktu mati ada dead time, ini rumusnya tau R1 plus R2 min RB per RB, kemudian R1 2 kuadrat min R1 kuadrat S2 kuadrat. Ini rumusannya ini, kalau masih online kan nggak perlu dihafalkan karena Anda bisa buka buku nanti kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian Anda dapatkan CK, maaf, kalau ada berbicara dengan CK ini CS sudah di sini ya. S cacah netonya dikurangi to-nya ini adalah posisi
dia berapa besarnya untuk menentukan waktu matinya tadi, C-nya ada cacah. Ini kalau ini menurut detektif activity, kalau penelitian biasanya ada menentukan berapa itu masuk pada kategori, ada berapa minimum bisa terdeteksi dari alat yang kita gunakan. Kalau kita berbicara efisiensi, itu adalah R standar per A standar dikalikan probability-nya. Dikalikan probability-nya. Berarti kalau di sini Anda lihat berapa besarnya, ya Anda langsung menentukan berapa besarnya posisi rumusan ini. Kalau saya berbicara efisiensi, ya ini R-nya yang kita berapa besarnya cacahnya, kemudian ini berapa sebentar. Ini ada standar aktivitasnya probability. Probabilitas pemancaran pada energi tertentu, probability pada energi tertentu. Kalau aktivitas sumber yang diukur, maka efisiensinya rumusannya seperti ini. Ini harus dihafal ini ya. Kalau ini tidak begitu sulit ya untuk menghafalkan rumus standar ini. Ini Anda hafalkan. Ini efisiensinya sama R standar per A standar kalikan probability P-nya ya. Kemudian efisiensi tergantung pada satu geometri. Jadi harus perhatikan geometri itu akan berbicara kalau sumber dengan detektor itu jaraknya seperti yang gambar 1 dibandingkan dengan gambar 2 ini, kira-kira yang nanti kemudian kalau sumbernya sama, hasil cacahnya yang gambar yang di depan atau yang di belakang. Mas Afun. Ya Pak. Kalau saya mencacah dengan sumbernya saya pasang seperti gambar yang satu ini, dengan gambar yang kedua ini dengan sistem pencacahnya sama, kira-kira hasil pencacahan lebih besar yang gambar 1 atau yang gambar 2? Tebak aja, kalau salah nggak apa-apa, kira-kira. Gambar 1 Pak. Gambar 1, betul gambar 1 karena dia fungsikan sebenarnya fungsi jarak. Kalau jaraknya lebih dekat berarti hasilnya lebih besar. Oke, makasih Mas Ari Kahrun. Kemudian yang kedua gantung posisi sumber. Kalau ini simetris, ini di miring. Kira-kira kalau seperti ini, Mas Ivan, ini lebih besar, cacahnya lebih besar yang gambar 1 atau yang gambar 2? Ayu. Iya Pak. Kira-kira komposisinya gambar 1 dengan gambar 2 ini, kalau sistem yang saya pakai sama, nanti hasil cacahnya yang gambar 1 atau yang gambar 2? 1 Pak. Gambar 1, karena ini walaupun jaraknya sama, karena ini permukaan yang kena itu akan lebih baik karena simetris di gambar 1. Kemudian tergantung dari ukuran sumber. Ini ukuran sumbernya besar ya hasilnya besar karena dia yang tertangkap oleh data akan lebih besar. Ya, yang kecil akan lebih kecil. Oke. Yang pertama juga tergantung dari setelah geometri energi radiasi. Berhubungan dengan daya tembus. Kebolehjadian sumber radiasi berdiri dengan materi detektor. Jadi kalau saya punya sumber radioaktif yang energi cukup besar, maka daya tembus kepada kalau di rumah sakit ada pasien itu, kalau di industri ya kita mengukur ketebalan pipa misalnya itu kita ukur. Nah, ini energi. Jadi kalau saudara energinya lebih besar, maka kebolehjadian untuk lolos akan lebih tinggi karena dia energinya lebih besar. Jenis radiasi berhubungan dengan proses cara beroperasi atau radiasi dengan materi detektor. Maka ada alfa, ada beta, ada gamma, ada neutron. Nanti menentukan detektor yang saudara pakai. Menentukan detektor yang saudara pakai, gitu ya. Ya, menghitung aktivitas sampel sama R sampel per efisiensi standar dikali probability. Nah, rumusan ini S sampel sama R
per sampel per efisiensi standar kalikan probability, kemudian ini kan sama, maka bisa dihitung untuk rumus untuk menentukan aktivitas sampel dengan catatan pada energi standar. Itu ya para mahasiswa. Ini spektroskopinya, detektor, amplifier, sudah sebut tadi. Kemudian jenis-jenisnya tergantung dari surat yang kita pakai. Ada gamma, X, alpha, gitu ya. Kemudian hasilnya ini energi residu 3, berarti residu 3 berarti kualitatif. Kalau kuantitas adalah aktivitas daripada kuantitas pencacahan hasil untuk berapa aktivitasnya ya, kuantitatif. Itu ya para mahasiswa, saya kira itu untuk menjelaskan. Maka spektroskopi tadi sudah saya berikan tadi di atas ini ya, untuk bisa pada setiap isotop untuk mengidentifikasi isotop. Tambah lagi untuk yang resolusi. Sekarang resolusi itu kemampuan detektor spektroskopi gamma memisahkan dua puncak yang berdekatan. Itu akan berbanding nanti kalau Anda pakai proses perjalanan, misalnya Mbak Surada itu dia akan beda pada energi tertentu itu pada posisi detektor yang kita pakai itu ada kaitannya daya pisah peak-peak yang berdekatan. Katakan misalnya saya punya sumber X1, sumber X2, sumber X3 belum diketahui energinya, kemudian ada cacah di laboratorium dengan spektroskopi, kemudian bisa identifikasi itu peak-peak itu. Tapi kalau peak-nya itu belum diketahui dan dia berdekatan, maka kaitan dengan resolusi. Kalau nanti besarnya resolusi itu lebih besar dibandingkan dengan peak yang berdekatan, maka peak yang berdekatan tadi tidak ada satu yang tidak terlihat, yang tidak bisa teridentifikasi karena tenggelam pada posisi satu cacah latar, yang kedua berkaitan dengan kemampuan detektor untuk membedakan energi dari peak-peak yang berdekatan tadi. Maka besaran untuk sudah bisa digunakan dengan FEAM tadi sudah. Dasar resolusinya bergantung pada macam detektor yang kita pakai. Itu ya, mahasiswa. Ini contoh spektrumnya. Ini contoh spektrumnya. Ini cesium ya. Hanya satu peaknya. Ada istilah FEM, full width maximum. Full width half maximum. Itu per energi. Energinya pada peak ini. Berarti itu adalah resolusi adalah FEM per energi. Ya, kalau tertulis di dalam simulasi langsung gini, energi sama dengan banding 10 misalnya, berapa, maka dia akan tergantung dari misalnya yang bisa tertangkap oleh detektor tadi. Itu ya para mahasiswa. Kemudian ini contoh puncak energi tertentu ya. Ini lebih bagus resolusinya sehingga dia bisa membedakan peak yang berdekatan di sini. Kalau ini resolusi berdekatan ini bisa terlihat, kalau ini besar gitu, peaknya tidak bisa kelihatan. Ini contoh spektrum tadi sudah sebutkan. Ini contoh sudah. Ini contoh kalau spektroskopi gamma dengan semikonduktor. Ini sangat tipis ini, ya, sangat tipis ini. Sehingga puncak yang punya dekatan nanti akan bisa terlihat. Ini parameter resolusi yang perlu kita ketahui bahwa di sini kalau yang A akan lebih bagus daripada B, karena A itu bisa membedakan energinya yang dekat, maksud saya. Kalau yang B kan tidak, kalau ada peak di sini, kalau ini dan kelihatan dalam pada data, kalau peaknya bisa kelihatan. Itu ya para mahasiswa, ini menunjukkan FEAM-nya. Ini menunjukkan berapa region of interest-nya, berapa area yang kita ukur, berapa. Kemudian ini ada di atas tadi sudah efisiensi sudah di atas sudah
Perumusannya juga sudah kita lihat ini untuk 2% dead time-nya, maka true time atau clock time dikurangi cacat standarnya. Kemudian kalau menentukan berapa energinya normal dengan energi tertentu, maka dia akan lihat di sini 0,80, 23, 324 dan seterusnya. Kemudian kalau Anda dapatkan di sini, maka terlihat berapa antara nomor channel dengan energinya. Maka pada energi tertentu ini nomor channelnya tertentu juga karena sebanding tadi. Maka kalau ini saya plotkan, ini bisa menjadi grafik tertentu energi fungsi channel. Maka pada energi tertentu, maka dia akan pada pada channel tertentu, maka Anda dapatkan pada energi tertentu. Punya gambaran belum ya, atau masih bingung ya? Ini menentukan efisiensi aktivitas kuantitatifnya. Ini berapa besarnya ya? Ini pembuat kalibrasinya ini pakai ini ya behavioral, maka besarnya, maka dapat kita lihat ini kurvanya untuk energi tertentu, maka efisiensinya juga tertentu seperti ini. Ya. Itu ya para mahasiswa bis ini yang ini besok ya. Oh ini sudah kemarin kita jelaskan ini. Yang ini belum kita jelaskan, yang ini minggu depan kita jelaskan yang ini. Sebelum tata latar. Oke, saya kira itu jam 9 lebih 2 menit. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang tanyakan? Halo, Rika, ada pertanyaan? Rio, Ridho, semuanya? Cukup ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas apa cukup masih agak bingung? Oke, baik. Baik, terima kasih para mahasiswa. Kita ajukan sekian kuliah pada pagi hari ini, dan kelihatannya masuk semua ya. Nanti saya absenkan saja di portal akademiknya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan kita stop share, kemudian kita off ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. PPT-nya di share di mana, Pak? Yuk, sama-sama. Aduh, belum keluar.